Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Putri Mita Nurfauzia. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai AMDAL dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terlebih dahulu, Ibu akan membahas materi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Setiap pengelolaan sumber daya alam akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan. Agar sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa harus menimbulkan dampak negatif, maka pengolahan sumber daya alam harus dilengkapi dengan AMDAL. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL yang diatur oleh peraturan pemerintah. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan bentuk lahan dan bentuk alam seperti pembuatan jalan, bendungan, dan pembukaan hutan. 2. Eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam tidak terbaharui maupun sumber daya alam terbaharui, seperti pertambangan dan eksploitasi hutan. 3. Proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dan energi, seperti pemanfaatan lahan yang tidak diikuti dengan konservasi lahan. 4. Proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran. 5. Penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak terhadap lingkungan. Manfaat AMDAL dalam menjaga perubahan bentuk lahan yaitu sebagai berikut. 1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. 2. Menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya. 3. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. 4. Dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam dapat memberikan manfaat dan dapat juga memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lahan, hutan, sumber air, dan kondisi udara. Maka dari itu, sumber daya alam harus diupayakan agar manfaatnya dapat diperoleh yang sebesar-besarnya, tetapi dampak buruknya dapat ditekankan sekecil-kecilnya. Pertama, ada kegiatan hutan yang berkelanjutan. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga, hutan merupakan kekayaan alam yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan dan eksploitasi hutan yang tidak ramah lingkungan akan merusak fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari hutan.
Dampak negatif dari adanya pengelolaan dan eksploitasi hutan tidak ramah lingkungan akan menyebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan harus mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan, sehingga harus diupayakan pemanfaatan sumber daya kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Antara lain yaitu: 1. Menambah kawasan konservasi hutan seperti taman nasional dan cagar alam. Kedua, meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan dan hutan rakyat. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keempat, meningkatkan daya dukung lahan dengan reboisasi dan rehabilitasi lahan serta perbaikan mutu lingkungan. Kelima, meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Selanjutnya ada kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2010, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paksa tambang. Kegiatan pertambangan harus memiliki AMDAL yang akan menjawab pertanyaan tentang biaya lingkungan, biaya sosial, dan kesehatan masyarakat. Limbah pertambangan terdiri atas batuan penutup dan limbah batuan. Batuan penutup dan limbah batuan yaitu lapisan batuan yang tidak mengandung mineral. Batuan penutup terdiri atas tanah permukaan yang mengandung vegetasi. Sedangkan limbah batuan yaitu batuan yang dipindahkan pada saat membuat terowongan. Pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan yaitu: pertama, pembukaan lahan harus sesuai dengan kebutuhan pertambangan. Kedua, tanah pucuk hasil pengupasan harus segera dimanfaatkan untuk keperluan revegetasi. Ketiga, tanah penutup hasil pengupasan dan material pembuangan harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman. Keempat, gangguan keseimbangan hidrologis harus seminimal mungkin. Kelima, tidak mencemari air tanah. Dan yang keenam, tidak menimbulkan polusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan pada tahap reklamasi yaitu: 1. Rencana reklamasi sebaiknya sudah disiapkan sebelum pelaksanaan penambangan. Kedua, kegiatan reklamasi harus dilakukan secepat mungkin pada lahan bekas penambangan. Ketiga, luas areal yang direklamasi harus sama dengan luas areal yang ditambang. Keempat, memindahkan dan menempatkan tanah pucuk untuk keperluan revegetasi. Kelima, memperbaiki drainase alam yang rusak. 6. Menghilangkan kandungan bahan beracun sampai ke tingkat yang aman. 7. Permukaan tanah yang padat harus digemburkan. Kedelapan, mengelola dan mematuhi kawasan reklamasi sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, ada kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Indonesia sangat kaya akan sumber perikanan, baik perikanan air darat maupun perikanan air laut. Sumber daya perikanan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi bukan berarti dalam penggunaannya dapat dilakukan secara berlebihan.
karena itu akan merusak ekosistem yang berada di dalamnya. Perlu adanya upaya dalam pengembangan perikanan agar tetap lestari, yaitu dengan cara penangkapan ikan yang tidak merusak habitatnya dan tidak membunuh anak-anak ikan. Selain itu, menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, yaitu seperti berbagai macam pancing dan jaring insang. Upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yaitu seperti: yang pertama, mengatur jumlah ikan, jenis ikan, dan ukuran ikan yang boleh ditangkap maupun tidak boleh ditangkap. Kedua, mencegah pencemaran dan kerusakan serta membuat peraturan dan sanksi bagi yang merusak sumber daya perikanan dan lingkungan perairan. 3. Meningkatkan produktivitas perairan dengan penebaran jenis ikan. Keempat, tidak menggunakan bahan peledak, beracun, dan aliran listrik yang dapat mematikan semua jenis ikan. Kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan, alat yang dipergunakan, dan hasil tangkapan. Selanjutnya ada kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu bidang jasa yang harus dikembangkan secara arif dan bijaksana adalah kegiatan pariwisata. Pada kegiatan pariwisata dikenal dengan istilah pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempunyai tujuan konservasi dan partisipasi masyarakat lokal. Kearifan pemanfaatan sumber daya dalam sektor jasa pariwisata yaitu: pertama, partisipasi harus melibatkan masyarakat setempat. Kedua, mengikutsertakan para pelaku seperti pemerintah daerah, asosiasi wisata, LSM di bidang lingkungan, dan asosiasi bisnis. Ketiga, kepemilikan lokal harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas pada masyarakat setempat. Keempat, menggunakan sumber daya yang berkelanjutan, yaitu menghindari penggunaan sumber daya yang tidak diperbaharui secara berlebihan, seperti pemanfaatan sumber daya air. Kelima, harus mempertimbangkan daya dukung fisik, sosial, dan budaya. Keenam, harus dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai dampak pariwisata. Dan yang terakhir, harus dilakukan promosi mengenai karakteristik bentang alam dan ciri khas masyarakat setempat. Sekian video pembelajaran mengenai materi analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi tersebut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.